Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Sutomo dari kelas 12 MIPA 1. Sinopsis, Pada Senja yang Membawamu Pergi, karya Boy Chandra. Tokoh utama novel ini adalah Gian Arianto, seorang mahasiswa di perguruan tinggi Padang. Dia awalnya memilih jurusan Bahasa Indonesia demi memenuhi harapannya. Namun, di jurusan tersebut ia tidak diterima, yang akhirnya memilih jurusan Manajemen Pendidikan. Gi lahir dari keluarga yang sangat sederhana, di mana ayahnya seorang guru di sebuah sekolahan di desa, dan ayahnya mempunyai tempat les bahasa Indonesia untuk anak-anak di sekitar rumahnya. Hal ini timbul karena keprihatinan ayah Gi terhadap anak-anak desa yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Sejak masih sekolah, ayah Gi menekankan pada Gi biaya untuk kuliah hanya untuk 4 tahun. Jika tidak lulus pada waktu yang sudah ditentukan, biaya kuliah harus dicari Gi sendiri. Saat kuliah semester 3, Gi berpacaran dengan Kaila, seorang mahasiswi jurusan seni, anak pengusaha besar di Padang. Setelah mereka pacaran 2 tahun, akhirnya Kaila memutuskan berpisah dengan Gi. Karena Kaila sadar bahwa ayahnya tidak akan pernah menyetujui hubungan dengan Gi. Putus dengan Kaila sempat membuat Gi terpuruk. Beruntungnya dia mempunyai sahabat-sahabat yang selalu ada untuk menemaninya. Sahabatnya yaitu Putri, Andre, dan Randy. Mereka berempat berteman semenjak awal masuk perguruan tinggi, karena sama-sama menjadi korban bulian senior, sehingga membuat mereka sangat akrab dan saling mendukung satu sama lain. Ketiga sahabat Gi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Seperti Putri yang memendam perasaannya terhadap seorang laki-laki bernama Bagas, walaupun ternyata Bagas lebih memilih perempuan lain. Meskipun cintanya tak terbalas, namun Putri tetap semangat untuk segera lulus dan memilih move on dari laki-laki yang disukainya. Dan selanjutnya Andre, yang mempunyai sifat pendiam. Dia lebih asyik bermain dengan laptopnya daripada bermain-main dengan temannya. Dulu semasa SMA dia pernah menyukai seorang perempuan. Namun karena dikhianati, semenjak itu Andre tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan manapun. Sementara itu ada juga si Randy, yang merupakan anak seorang pengusaha. Baginya kuliah hanya sekedar main saja. Dia terkenal dengan sifat playboynya karena sering bergonta-ganti pacar. Namun meskipun begitu, dia sahabat yang setia kawan. Pertemuan dan perpisahan dengan seseorang memang selalu membawa rahasia sendiri kapan datangnya. Seperti sebuah bola yang menggelinding mengenai tangan Gi saat membawa pop mie panas yang menjadi penyebab pertemuannya dengan Aira. Aira, seorang wanita yang misterius, yang terkadang sifatnya dingin seperti menjaga jarak dengan Gi, tetapi kadang pula sifatnya lembut seolah memberi harapan pada Gi. Hingga Gi tidak berani menyampaikan perasaannya karena bingung dengan sifat Aira. Hingga pada suatu hari, Aira meminta Gi untuk menemaninya jalan-jalan. Mereka berjalan-jalan masuk ke karaoke hingga menikmati senja di Sintijau Lawik. Aira melakukan ini semua punya alasan sendiri yang dipendamnya. Keesokan harinya Aira menitipkan surat kepada neneknya yang akhirnya juga sampai di tangan Gi. Surat itu berisi tentang tulusnya perasaan Aira yang selama ini ia rasakan kepada Gi. Namun dia harus pergi ke Jepang untuk melanjutkan kuliah yang dari dulu ia impikan. Setelah membaca surat dari Aira dan diyakinkan oleh sekelilingnya, akhirnya Gi pun memutuskan untuk menunggu Aira dan tetap menyimpan perasaannya. Gi akhirnya fokus dengan kuliahnya dan memantaskan diri untuk Aira. Kuliah Gi pun selesai. Banyak kabar baik dari teman-temannya yang berdatangan. Berawal dari Randy yang memutuskan untuk berhenti kuliah dan menikahi Karani. Dan belum lagi ada kabar dari Putri yang tiba-tiba jadian dan akan segera menikah dengan Andre, teman Gi yang sangat-sangat pendiam. Kedua berita ini sangat mengejutkan Gi, namun tetap membuat Gi bahagia. Gi pun melanjutkan mengembangkan rumah baca yang dulunya tak punya nama milik ayahnya.
Hingga suatu ketika, Gi menjadi salah satu pemenang kategori pelestarian bahasa dan budaya yang membuat orang tua dan dirinya sendiri pun bangga. Gi dan Aira tetap bertukar email. Sampai suatu ketika Gi memutuskan untuk pergi ke Jepang menemui Aira. Dan semua kerinduan Gi akhirnya terbayar saat bertemu Aira. Mereka saling menyampaikan perasaan satu sama lain yang masih tetap bertahan walaupun ada jarak di antara mereka selama 3 tahun ini. 1 tahun lagi Aira akan selesai kuliah di Jepang dan mereka memutuskan untuk tetap saling menunggu satu sama lain dengan perasaan yang tidak akan pernah berubah dan akan tetap sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari novel bagus ini.